Jakarta harus mulang, Najih IC harus mulang. Tunjukkan di Jakarta, inilah muallimin muallimat. Gak usah ikut-ikut FPI kamu. Ini mantan FPI nih, udah saya baiat ini. Kalau sekali lagi masuk FPI kamu, saya cabut ridho saya dan ijazah kamu. Siap? Jangan sekali-kali foto dengan golongan FPI. Sekali saya lihat foto kamu dengan FPI Jakarta Timur, saya cabut ijazahnya. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Saya akan, sambutan saya pada hari ini, saya akan membacakan 2 ayat. Kalau ayatnya salah tolong dibenarkan karena saya enggak hafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u. Saterusipun wa qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Para khotimin khotimat, saya sambutannya untuk khotimin khotimat terlebih dahulu. Sumpah tadi yang kalian bacakan itu mengandung pertanggungjawaban dunia akhirat. Karena itu dengarkan baik-baik tadi ayat. Anda ini sudah termasuk ayat yang pertama. Ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid dini liyunziru qaumahum idza raja'u. 6 tahun saudara sudah belajar di muallimin muallimat. Mungkin ada yang 7 tahun karena dari SP. Sekarang dinyatakan selesai. Liyunziru qaumahum idza raja'u. Anda sekarang waktunya kembali ke masyarakat. Apa tugas Anda? Liyunziru qaumahum. Ajak mereka, dakwai mereka, ajak mereka untuk ngaji. Berapapun yang Anda miliki ilmu saudara, itu sudah lebih daripada cukup. Fathul Mu'in itu sudah luar biasa. Saya dulu waktu di Lirboyo, saya didawi sama guru saya, Jib, kalau ente kepengen jadi kiai tingkat kecamatan, cukup ngaji Fathul Qorib. Tapi kalau ente kepengen jadi kiai tingkat kabupaten, Jib, ya Fathul Wahab. Kalau lagi kepada tingkat provinsi, Fathul Mu'in. Tingkat lagi-lagi Mahalli atau Qalyubi wa Umairah. Nah, jenengan semua ini sudah ngaji Fathul Mu'in. Ini semestinya panjenengan semua saudara-saudara sekalian bukan lagi menjadi kiai kampung, tapi sampean semua harus berani tampil ke depan menjadi kiai minimalnya tingkat kecamatan. Karena itu liyunziru qaumahum, pulang. Tolong pesan saya satu, buka majelis pengajian di rumah masing-masing. Anda tidak boleh mengatakan saya bukan anak kiai, saya tidak punya keturunan kiai. Tidak ada itu. Yang ada ilmu. Siapa yang punya ilmu, dia yang maju. Anda pulang, Anda sudah punya pesantren. Masyarakat di kampung Anda, jadikan itu santri Anda. Masjid di kampung Anda, jadikan itu tempat kegiatan belajar dan ibadahnya masyarakat santri-santri sampean KB. Tinggal sampeannya bagaimana mau tampil. Karena itu tolong pulang ke rumah,
ngaji, buka pengajian, dimulai dari Safinah, mulai dari Al-Quran, dimulai dari tajwid. Tolong Bu mulih pulang, jangan sampai tidak mulang. Ini ilmunya guru saya tularkan. Ilmunya pulangkan. Bahkan dulu bapak-bapak saya masih ingat, abah saya itu sampai pesan ke saya. Abah saya dari gurunya dari Tambak Beras, Kiai Fatah. Jib, dulu abah itu sebelum boyong dari Tambak Beras dipeseni sama Kiai Fatah, Afandi, nek kowe mulih nang masyarakat, sing pertama sing kowe waca adalah kitab Sulam Taufik. Abah bilang sama saya turuti itu, saya ikuti itu. Pertama kali saya bejagongan karo masyarakat itu, masyarakat kampung, yang saya baca adalah kitab Sulam Taufik. Kenapa? Ada apa dengan kitab Sulam Taufik? Baca sendiri, nanti Anda akan menemukan jawabannya. Dan itu ternyata secara garis besar itu realistis dengan keadaan masyarakat zaman sekarang. Banyak pemurtadan, banyak kemusyrikan dan seterusnya. Itu semuanya ada di kitab Sulam Taufik. Karena itu saudara-saudara sekalian, ayo liyungziru qaumahum idza raja'u. Pulang, kalau tidak melanjutkan kuliah, pesen saya buka pengajian, langsung jebret. Aja mikir bisnis, jangan mikir megawe. Rizki, kata Imam Ghazali, itu dibagi 4. Ada rizki al-madmun, rizki yang sudah dijamin oleh Gusti Allah, pasti datangnya. Dan rizki ini, dengerin baik-baik ini konsep rizki, karena biasanya alumni pesantren pulang wedi ora mangan. Ayo lihat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Pertama, rizki al-madmun. Apa itu? Inilah yang termasuk tafsiran ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha huwallazi khalaqakum summa razaqakum. Wal fa'u litartibi bitisali wa summa litartibi bing fisali. Huwallazi khalaqakum summa razaqakum. Ia Allah yang menciptakan kalian, kemudian ia pula yang akan memberikanmu rizki. Ini termasuk maknanya tafsirannya rizki al-madmun. Artinya wa ma min dabbatin, tidak ada makhluk di atas muka bumi yang Allah ciptakan kecuali Allah telah memberikan rizki untuk hidup sangu ibadah maring Gusti Allah. Wes, ini orang kerja udah dengan rizki ini udah cukup. Yang kedua, rizki apa? Rizki al-maksum. Apa itu rizki al-maksum? Rizki al-maksum itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama itu nggak perlu dicari, datang sendiri. Rizki al-maksum itu adalah huwa rizku allati kataballahu fil lauhil mahfud. Rizki maksum itu rizki yang telah Allah tentukan, tertulis di dalam lauh mahfud. Pak Rohani rizkinya sekian, udah ditulis. Makanya apa? Kala udah ditulis di loh mahfud, Pak Rohani kerja ini itu, tapi ning loh mahfud de ora nana, ora bakal oleh. Ini maknanya apa? Rizki ke wis ana, wis dibagi, mungkarin jokot. Rizki kue aja digoleti, rizki kue dicokot. Kalau yang paling gampang Mbak, rizki nggak usah dicari, sudah ada, ini rizkinya. Kalau mau sekarang juga boleh. Rizkinya ada di sini. Rizki al-maksum. Nah ini rizki al-maksum itu digoleti pun nening lauh mahfud mboten wonten ora anjog. Karena itu kemudian dalam konsep ini tidak boleh kita iri, dengki, hasud sama rizkine wong sejen. Ini dalam konsep al-maksum memang disyariatkan untuk ada kasab. Untuk kasab, tapi kasab itu hanya sekedarnya.
Jadi jangan seperti orang sekarang, mulai pondok langsung kerja mergawe. Salah. Itu kayak orang duweni iman. Kerja itu bukan tujuan. Coba, kenapa Allah nanggung? Itu Allah nanggung sudah, Allah bagi sudah. Sebab Allah ayat sebelumnya sudah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kowe kokon ibadah, orang kokon kerja. Gusti Allah dadeke awak kita itu suruh ibadah maring Gusti Allah, bukan untuk kerja. Jangan seperti orang sekarang, ngibadah sawise kerja, sakobre. Santri, muallimin, muallimat tidak pulang ngajar. Dengerin baik-baik. Tadi sambutannya pengasuh. Saya sumpahin siapapun yang pulang tidak ngajar, tidak saya ridhoi. Dengerin baik-baik. Kecuali yang masih kuliah silakan. Tapi kapanpun saatnya Anda pulang ke rumah harus mulang, walaupun alif batasa. Liyungdziru qaumahum idza raja'u. Itu. Terus ayat kedua tadi. Nanti rizkinya baru kedua tuh. Nanti yang ketiga adalah rizki al-mamluk, rizki yang sudah jatuh di tangan kita. Itu rizki, bukan kekayaan. Itu rizki. Jadi yang kita miliki, sawah, duit yang ada di kantong kita, itu namanya kategorinya rizki al-mamluk, istimiliki. Tapi yang al-mamluk pun itu kadang belum tentu menjadi bagian kita. Ana wong sugih mati tau ditinggal kabeh. Jadi buat apa kalau begitu? Dan yang keempat, ini yang paling penting, al-mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah, disyaratkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini santri pakai ayat yang terakhir, pakai ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Cukup. Dan yang terakhir untuk santri, kalau mau berjuang pakai ayat ini. Apa tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, kuncinya takwa, rizki tekan dewek. Jadi santri, muallimin, muallimat pulang ngajar kalau kepengen sugih. Kalau kepengen sugih bukan kerja. Pegang tuh ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, apal. Coba dibacakan ayatnya. Tadi yang saya baca. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pegang tuh ayat itu. Masa kita nggak percaya sama Gusti Allah? Wa man lan utawi sing sapane wong iku yattaqi takwa sapa siman Allah ing Gusti, yaj'al makan dadekaken sapa Gusti Allah lahu mariman makhrajan, ing jalan keluar, solusi hidup. Wa yarzuqhu, dikasih solusi hidup, sementara orang ini butuh solusi, setiap masalah itu butuh solusi. Maka solusinya adalah, kuncinya adalah takwa. Kepengen rizki teka dewek ben ora usah susah-susah, takwa maring Gusti Allah. Ya, bangun hidup kita. Jangan habiskan umur kita untuk kerja dunia, tapi untuk ilmu dan agama. Tak dokakan siapapun dari kalian yang pulang buka majelis, buka pengajian, saya doakan anak turunnya semuanya jadi kiai ahlul ilmi, mahabbatullah, mahabbatul ulama. Tapi saya kurang ridho kalau ada alumni mualimat pulang buka warteg. Mas
masa mu'alimat apal alfiyah pulang buka warteg wis kayak kue kasawa kose pendek celanane pendek. Banyak Pak orang Tegal. Loh, Masya Allah. Sampean orang percaya. Ini saya pernah ya di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Ya Allah, saya geleng-geleng saya. Saya nganter istri saya di Tanah Abang. Jaga di los-los itu, kios itu. Saya nganter istri saya. Mbak, ini piro Mbak? Loh, sampean wong Jawa toh? Iya, Jawa nendi? Aku Bumiayu. Aku ya pernah belajar di Bumiayu Mbak. Nang di belajar ning Al-Hikmah. Bukan masalah Al-Hikmahnya, pakaiannya Masya Allah. Sampean sekolah apa di Al-Hikmah? SMP. Roke sami ini. Demi Allah, ini jangan sampai terjadi wah alumni mu'alimat. Kalau sampai ada alumni mu'alimat buka jilbab, saya tidak ridho dunia akhirat. Kenapa saya selalu mengajak berdakwah? Kalau kepengen bahagia berdakwah, ngaji mulang. Lihat saudara-saudara sekalian, minggu ini lagi geger. Akibat apa? Ulah Wahabi Indonesia yang mengajak masyarakat tapi dengan cara yang salah, dakwah yang salah, hukum yang salah. Ini yang lagi viral terakhir ini apa? Bukan klepon orang usah diurusi. Sampean ngerti Khalid Basalamah yang jenggotnya segini? Khalid Said Basalamah, Syafiq Salama itu kakak itu doktor semuanya lulusan alumni Madinah itu. Kemarin ada pengajiannya ini lagi viral lagi rame nih. Ustadz, kalau ada orang mau ke masjid kemudian di tengah jalan nginjek tembelek, nginjek kotoran sapi, batalkah wudunya? Coba jawab. Batal nggak wudunya? Pegang mic. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena itu bukan salah satu daripada yang membatalkan. Ini baru jawaban yang benar. Tapi apa jawaban doktor Madinah, Khalid Basalamah, Syafiq Salamah, trio Salamah, lulusan Madinah semuanya. Ketika menjawab, Tad, kalau ada orang ke masjid terus nginjek tai kebo, tai sapi, tai ayam, batalkah wudunya ataukah cukup dibersihkan saja? Tad? Batal. Ini kan bocah durung ngaji sulam munajat, durung ngaji mabati fikih. Nah ini yang begini, ini harus begini lulusan mu'alimin. Jawab. Itu baru satu contoh loh saudara. Kalau Anda pulang dan ingat Wahabiyah itu dakwanya di kampung-kampung. Saya pernah pengajian ngisi Orda Halal Bihalal daerah Tegal. Daerahnya dekat Alas. Bener. Ya namanya juga orang Tegal. Sebelum saya naik, saya dibisiki dulu sama panitia. Gus, di sini tuh ada pesantren. Di tengah hutan, bagusnya luar biasa, tapi tidak semua orang bisa masuk. Saya bilang, kandang macan. Ini Wahabi, walaupun lebarnya tahfidzul Quran. Dan itu Pak, awas dulu saudara-saudara sekalian. Wahabi itu salah satu cirinya tahfidzul Quran gratis, pondoknya tidak bisa semua orang bisa masuk. Hati-hati. Begitu juga sekarang nih, beasiswa tahfidzul Quran. Daerah Bogor ada gratis 150%. Itu ya.
Karena itu saudara-saudara sekalian, itu baru masalah hukum, belum yang masalah akidah, belum yang masalah ini dan itu. Ayo tunjukkan kualitas-kualitas peran alumni muallimin muallimat di tengah-tengah masyarakat. Anda adalah brosur kami. Kalian semua adalah duta-duta al-hikmah. Tunjukkan. Lah, pulang ngaji Safinah sing ana maknane pegon ra apa-apa, enggak usah malu. Wong saya aja ngaji Senenan pakainya pegon, enggak apa-apa. Cuman kalau saya ngasih pegon karena mengimbangi jamaah. Jamaah kepengen melu maca. Nek maca kitab kosongan ora bisa. Gitu. Anda coba Safinah, Mabadi Fikiyah, Takrib sing pegonan aja enggak apa-apa. Kader wong Jawa orang ngerti orang apa iki? Salah ya orang ngerti. Sing penting tampil. Kone kan lamun ana wong anak lanange gagah, wonge sugih, anak siji-sijine, wah iki calon mantune nyong nggih. Mulane jangan heran parokhani dari kelas 5 itu dari 2 tahun yang lalu itu selalu menseleksi lagi golek calon mantu itu. Deh ya. Kemudian yang selanjutnya itu dakwah. Ayo mulang kabeh, mulang. Apalagi yang Jakarta, Agim. Mana Agim? Jakarta harus mulang. Najih Aisy harus mulang. Tunjukkan di Jakarta, inilah muallimin muallimat. Gak usah ikut-ikut FPI kamu. Ini mantan FPI nih. Udah saya baiat ini. Kalau sekali lagi masuk FPI kamu, saya cabut ridho saya dan ijazah kamu. Siap? Jangan sekali-kali foto dengan golongan FPI. Sekali saya lihat foto kamu dengan FPI Jakarta Timur, saya cabut ijazahnya. Kemudian ini ya, satu itu dah. Wong dakwah itu tidak gampang, butuh kekuatan, tapi kekuatan batin. Kekuatan batin. Tidak perlu modal, nggak perlu duit. Yang penting kekuatan batin dulu. Yakinkan kepada Gusti Allah tadi ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pegang itu sudah. Apa modalnya? Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ini termasuk maknanya takwa. Banyak dzikir, banyak sholawat, banyak baca Quran. Tetap tolong walaupun sudah di rumah, jangan pernah tinggalkan deres Quran setiap sholat. 2, jangan pernah tinggal kirim Fatihah kepada guru kita, kiai kita. Itu yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa terhadap kemanfaatan ilmu. Sampai hari ini saya sumpah, setiap habis sholat saya tidak pernah tinggal Fatihah untuk guru-guru saya, orang-orang tua saya. Dan itu ternyata betul, Pak. Mbak, Mas, apa yang saya lakukan, ini yang hari ini saya rasakan. Manfaatnya ilmu. Saya dulu di pondok bloon, goblok. Tapi saya yakini, inilah barokah Fatihah yang setiap waktu saya sampaikan, yang saya kirimkan kepada guru-guru kita, almarhumin ataupun yang masih hidup. Ayo kirimkan Fatihah itu terus. Setiap habis sholat, jangan pernah tinggal itu. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Selanjutnya, ini jangan seperti lulusan-lulusan yang lalu. Ilaqoh ruhiyah jangan putus, ilaqoh badaniyah dohiriyah pun jangan putus. Karena itu saya sampaikan, termasuk ini tugas saya nanti di yayasan, insya Allah ini dalam rangka menyambung antar alumni dengan pengasuh. Itu saya sudah membuat jadwal, akan dibuat pengajian rutin alumni di setiap orda.
Seperti yang saya lakukan di Isaba di Cirebon yang sudah berjalan 2 tahun 3 tahun saya sudah berjalan. Nah sekarang Gus Itmam sudah mulai di Pekalongan. Ini nanti setiap kabupaten itu akan ditugasi oleh pengurus-pengurus yayasan dan pengasuh-pengasuh rutin setiap bulan sekali. Dan ini sudah saya sampaikan ke pengurus sudah kemarin sudah dicatat semua programnya sebagai ketua 3. Dan nanti akan rencana saya ini kalau bisa setiap bulannya kita silaturahmi para guru, para masyayikh, para pengurus ke daerah-daerah. Nanti setiap triwulan akan diadakan pengajian sentral di An-Nur di sini. Jadi kira-kira seluruh, jadi datang bukan saja pada musim haul, ini keinginan saya untuk merekatkan kembali tali yang telah putus antara murid dengan guru. Ini mudah-mudahan nanti terlaksana. Dan yang terakhir sambutan saya, kalau bisa saudara-saudara sekalian lanjutkan kuliahnya. Kalau tidak bisa melanjutkan di rumah, silakan di sini. Di sini ada Staya, di sini ada Mahadali, dimanapun silakan. Bahkan nyuwun sewu, kalau ada yang mau di UNU, saya sudah dikasih mandat itu untuk memberikan rekomendasi anak yang tidak mampu untuk di UNU tapi jurusan umum. Yang jurusannya umum itu bisa di UNU. Saya diberikan mandat itu. Nanti kalau yang keagamaan silakan ke Staya. Monggo, kalau nggak bisa, kalau nggak mau nikah saja udah. Itu ya. Ini juga alhamdulillah. Jadi tadi saya belum buka WA lagi nih. Ini juga sekaligus laporan langsung action saya sebagai ketua 3 dalam yayasan membangun jaringan beasiswa. Jadi kemarin saya laporkan Pak Ketua sekalian. Jadi kemarin sudah satu laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat kalau coronanya aman, saya akan ke Bangkok, ke Thailand untuk menindaklanjuti MOU beasiswa antara Al-Hikmah dengan Nawasal di Thailand. Kemarin saya ditawari lagi dari teman diplomat di Jeddah, Gus mau nggak dibukakan beasiswa ke Libanon di Kuliatud Dakwah dan satu lagi di Pakistan, Islamabad. Ini tadi sebelum saya naik saya WA dulu tuh teman diplomat di Jeddah. Ini belum saya buka. Bagaimana yang Libanon di Kuliatud Dakwah dan yang satu lagi di fakultas di Islamabad. Ini mudah-mudahan kedepannya jadi lebih bagus lagi. Ini kalau yang di Thailand itu ada sainya, ada kedokterannya dan seterusnya. Tinggal nanti formatnya kayak apa saya nggak tahu. Mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Ini semuanya bahkan saya ditantang nih tadi sama teman saya yang di Jeddah itu. Ayo Gus, Al-Hikmah harus go public. Siap komandan. Oke Gus, kebetulan duta besarnya Libanonnya NU, yang di Pakistan juga orang NU. Ini mudah-mudahan kita berhasil ke depannya, entah dari SMK, entah dari Aliyah, nanti dari itu. Cuman untuk Oman berkas kemarin 3 hari yang lalu dan paspornya sudah saya kirim ke dekannya, ke Syekh Abdullah. Itu kita nunggu saja, mudah-mudahan berhasil. Corona tidak menjadi penghalang. Sayang ini yang baru pulang dari Oman gak hadir hari ini, kalau bisa itu untuk memberikan sambutan. Kayak apa pengalamannya anak mualimin ke luar negeri pertama sekali gitu. Saya kira itu ada, tapi waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikianlah anak-anak sekalian. Dan paling terakhir untuk anak baru, siswa baru, mualimin, mualimat, tolong perhatikan disiplin sekolah, disiplin musyawarah, disiplin muhafadah. Itu jalan selamat sampean semuanya di mualimin, mualimat. Kalau tidak disiplin dalam 3 hal, sampean akan susah untuk lulus seperti Syekhuna Ibnul Karim Al-Karim Syekh Hamdan. Ini Syekh Hamdan ini bukan Ibnu Hajar lagi nih. Saya bilang kemarin, dan tolong kalau nanti kamu dapat istri terus punya anak, kalau laki-laki sebut namanya Ibnul Muallimin.
Kalau perempuan bintul muallimin, mengenang masa kamu di muallimin yang sampai 12 tahun. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan mari kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di muallimin muallimat di Al-Hikmah 2 manfaat barokah, menjadi bekal ibadah kepada Gusti Allah dan mengantarkan untuk wusul ilallah, mendapatkan ridhonya Gusti Allah, ridhonya para masyayikh, ridhonya para guru, ridhonya orang tua. Cuman satu, mulang khidmah, 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 khidmah ilallah, khidmah ilan nas, ilwah ilal ummah, khidmah ilal jamaah, semuanya, bahkan khidmah ilal insaniyah, bahkan khidmah ilal alam kullih. Kita datang, kita pulang ke masyarakat rahmatan lil alamin. Bukan saja Islamnya, tapi kitanya juga kira-kira pulang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa kita al-hikmah, tunjukkan bahwa kita muallimin muallimat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.